Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika sebuah kesalahan remaja harus dibayar dengan nyawa yang bahkan belum sempat melihat dunia? Cerita ini bukan tentang hantu yang muncul tiba-tiba, tapi tentang pilihan, tentang rasa takut, dan tentang tumbal yang diambil sebelum sempat diberi nama. Dengarkan baik-baik, karena tidak semua tangisan bayi berasal dari dunia ini. Inilah kisah berjudul Tumbal Janin. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Hani berdiri di depan cermin kamar, menatap pantulan dirinya sendiri dengan mata sembab. Seragam abu-abu putih yang ia kenakan tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Longgar, rapi, dan menutup tubuhnya dengan baik. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Kecuali satu hal yang hanya ia sendiri yang tahu. Tangannya perlahan menyentuh perutnya. Masih rata, masih bisa disembunyikan. Namun, rasa mual yang datang tiba-tiba membuatnya memejamkan mata. Ia menahan nafas, berusaha tidak memuntahkan isi perutnya. Sudah 7 minggu ia merasakan ini. 7 minggu hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. "Hani, sarapannya keburu dingin." Suara ibu terdengar dari dapur. "Iya, Bu," jawabnya pelan. Ia meraih tas sekolahnya dan melangkah keluar kamar. Di meja makan, ayah dan ibunya duduk seperti biasa, membicarakan hal-hal sepele, harga sembako, tetangga baru, dan rencana keluarga akhir pekan. Hani hanya mengangguk sesekali, takut jika satu kata saja keluar dari mulutnya, semua rahasia itu akan runtuh. Ia tak berani menatap wajah orang tuanya terlalu lama. Rasa bersalah itu menekan dadanya. Di sekolah, Hani duduk di bangku paling belakang. Kelas 11 SMK jurusan akuntansi terasa bising oleh obrolan teman-temannya. Tawa, candaan, dan gosip remaja bercampur menjadi satu. Dunia terus berjalan seolah tak peduli bahwa hidupnya sedang berada di ambang kehancuran. Ponselnya bergetar. Nama Andi muncul di layar. Hani menelan ludah sebelum mengangkatnya. "Apa?" bisiknya. "Kita nggak bisa ketemu lagi." Suara Andi terdengar dingin, tanpa emosi. "Apa maksud kamu?" "Aku hamil, Andi." Jantung Hani berdegup kencang. "Kamu tahu sendiri, aku nggak mau ribet. Dan soal kehamilan itu bukan anak aku." Kalimat itu menghantam Hani lebih keras dari tamparan. "Kamu gila? Kamu satu-satunya yang..." "Jangan nuduh-nuduh," potong Andi kasar. "Siapa tahu kamu main sama cowok lain." Panggilan terputus. Hani menatap layar ponselnya yang gelap. Tangannya gemetar. Dunia seolah berputar. Andi, orang yang dulu berjanji akan selalu ada, kini justru menjadi orang pertama yang menyangkal keberadaannya. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Saat jam istirahat tiba, Hani melangkah ke kantin dengan kepala tertunduk. Ia berniat hanya duduk sebentar, menenangkan diri, lalu kembali ke kelas. Namun takdir membawanya ke meja yang salah. Di sana, Sita, Linda, dan Jenny sedang asyik mengobrol. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk terdengar. "Serius, sumpah, temen sepupu gue hilang kandungannya gitu aja," kata Jenny sambil mengeruput es teh. "Hah?
Digugurin, tanya Sita. Bukan, katanya cuma sekali ritual, dapat duit lagi. Langkah Hani terhenti. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia ragu sejenak, lalu memberanikan diri mendekat. Jadi gimana, Jen? Kok bisa? Emang gak sakit? Tanyanya tiba-tiba. Ketiga gadis itu menoleh bersamaan. Hani? Sita mengangkat alis. Tumbenan kamu kepo. Jangan-jangan ia menyeringai. Kamu hamil sama si Andi? Wajah Hani pucat. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Linda mendecakkan lidah. Andi itu playboy, banyak korbannya. Si gendis aja hamil, sekarang disuruh tinggal sama neneknya. Ucapan itu membuat dada Hani semakin sesak. Aku takut orang tuaku marah, ucapnya lirih, tanpa sadar membuka rahasianya. Jenny langsung mendekat, matanya berbinar aneh. Berapa bulan? Baru 7 minggu, jawab Hani. Dan cuma sama Andi. Jenny tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa membuat bulu kuduk Hani meremang. Bagus, kata Jenny santai. Jarumnya 1. Jarum? Hani mengernyit. Iya, maksudnya cuma sama Andi kan? Kalau masih muda bayarannya mahal. Kalau udah gede kadang malah gak dibayar. Tapi yang penting kan kandungan kita hilang. Hani menelan ludah. Terus bayinya kemana? Jenny menyandarkan tubuhnya ke kursi. Suaranya datar. Hilang begitu aja. Diganti sama uang. Ada sesuatu dalam cara Jenny berbicara yang terasa salah. Bukan seperti orang bercanda. Tapi Hani ragu. Apa gak ada akibatnya? Jenny menatapnya lama, terlalu lama. Lalu berkata pelan, hampir berbisik. Paling nanti kamu dengar kabar cowok yang gak mau tanggung jawab itu mati mendadak. Seketika suasana meja kantin terasa dingin. Hani membeku. Suara riuh kantin mendadak terdengar jauh. Kok bisa? Tanyanya dengan suara gemetar. Itu akibat perbuatannya sendiri, jawab Jenny singkat. Bel berbunyi menandakan jam pelajaran dimulai. Teman-temannya berdiri dan pergi begitu saja, meninggalkan Hani yang masih terduduk kaku. Di kepalanya, satu kalimat terus berputar-putar. Kandungannya hilang, diganti uang. Malam harinya, Hani terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Ia bermimpi mendengar tangisan bayi. Tangisan itu pelan, lalu semakin keras, seolah berasal dari dalam perutnya sendiri. Saat ia terbangun, kamar gelap dan sunyi. Namun entah mengapa, ia merasa ia tidak sendirian. Dan disitulah untuk pertama kalinya, Hani mulai mempertimbangkan jalan yang tak seharusnya ia pilih. Sejak hari itu, kantin sekolah tak lagi terasa seperti tempat istirahat bagi Hani. Setiap bangku, setiap meja, bahkan setiap tawa teman-temannya terasa seperti bisikan yang menertawakannya. Ia duduk sendirian di sudut kantin, memegang roti yang tak tersentuh. Pikirannya penuh oleh kata-kata Jenny. Kandungannya hilang, diganti uang. Paling nanti cowoknya mati mendadak. Hani menggeleng pelan, mencoba mengusir bayangan itu. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya omong kosong, cerita seram yang dibesar-besarkan oleh remaja yang suka sensasi.
Tapi tubuhnya sendiri justru seolah menolak kebohongan itu. Mual datang hampir setiap pagi. Pusing tak tertahankan, dan mimpi-mimpi aneh mulai sering mengganggunya. Seperti siang itu, ia tertidur sejenak di kelas saat jam kosong. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di sebuah ruangan gelap. Lantai tanah basah, dinding dipenuhi lilin menyala redup. Di tengah ruangan, sebuah kain putih terhampar, dan di atasnya, sesuatu yang kecil terbungkus rapat. Tangisan bayi terdengar, pelan, nyaris seperti erangan. "Hani." Suara itu memanggil namanya. Ia terbangun dengan keringat dingin, tepat saat bel berbunyi. "Hani, kamu kenapa?" Sita menepuk bahunya. "Gak apa-apa," jawabnya cepat, meski napasnya masih memburu. Saat jam istirahat kedua tiba, Hani kembali ke kantin. Kali ini, Jenny sudah menunggunya. Gadis itu duduk sendirian, seolah memang sengaja menyiapkan tempat untuknya. "Kamu kelihatan pucat," kata Jenny tanpa basa-basi. Hani ragu, lalu duduk di hadapannya. "Soal yang kemarin, itu serius?" Jenny mencondongkan tubuhnya. Suaranya direndahkan. "Karena aku memang pernah lihat." Jantung Hani berdegup lebih kencang. "Siapa?" "Sepupuku," jawab Jenny singkat. "Dia juga masih sekolah waktu itu. Pacarnya kabur, orang tuanya galak, sama persis kayak kamu." "Terus, sekarang dia di mana?" Jenny terdiam sejenak. "Pindah kota, hidupnya berubah. Tapi dia selamat." Kata selamat terdengar aneh di telinga Hani. "Caranya gimana?" tanya Hani pelan, hampir tak terdengar. Jenny menatap sekeliling, memastikan tak ada yang menguping. "Ada orang pintar, bukan dukun abal-abal. Tapi syaratnya kamu harus yakin." "Yakin apa?" "Yakin mau kehilangan," jawab Jenny. "Bukan cuma janin itu." Hani menegang. "Maksud kamu?" Jenny tak langsung menjawab. Ia meraih tangan Hani, menggenggamnya erat. "Setiap jalan pintas ada bayarannya. Tapi kalau kamu gak kuat nanggung malu, gak siap dimarahin orang tua, dan gak mau masa depanmu hancur, ini jalan satu-satunya." Kalimat itu menusuk tepat di hati Hani. Malamnya, Hani pulang dengan kepala penuh. Di rumah, suasana mendadak tegang. Ibunya memperhatikan Hani lebih lama dari biasanya. "Kamu kenapa akhir-akhir ini makannya sedikit?" tanya ibunya. "Nggak lapar, Mah," jawab Hani gugup. Ayahnya ikut menimpali. "Kamu sakit?" Hani menggeleng cepat. "Enggak ya." Ia bergegas masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, ia terduduk lemas di lantai. Tangannya kembali menyentuh perutnya. "Apa aku ibu yang jahat?" bisiknya. Tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Kegelapan menyelimuti ruangan. Di tengah gelap itu, Hani mendengar suara napas. Bukan napasnya. Ada suara lain. Pelan, basah, seperti napas bayi yang baru lahir. "Jangan." Hani memeluk perutnya sambil menangis. Saat lampu kembali menyala, kamar itu kosong. Tak ada apa-apa, hanya dirinya yang gemetar. Esok paginya, kabar baru menyebar di sekolah. Andi tak masuk kelas, katanya sakit keras. Mendadak, Hani teringat ucapan Jenny. Dan untuk pertama kalinya, rasa takutnya berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Harapan. Jika kata-kata Jenny benar, maka mungkin ini memang jalan keluarnya. Tanpa ia sadari, sejak hari itu, Hani sudah melangkah satu langkah lebih dekat,
ke jurang yang tak bisa ia hindari. Sejak kabar tentang Andi sakit keras beredar, pikiran Hani tak pernah benar-benar tenang. Di kelas, ia duduk terpaku menatap papan tulis tanpa memahami satu kata pun yang dijelaskan guru. Namanya dipanggil beberapa kali, tapi ia hanya menjawab seadanya. Bayangan wajah Andi terus muncul di kepalanya. Wajah yang dulu tersenyum manis, kini terbaring lemah di tempat tidur. Ini cuma kebetulan, gumam Hani berulang kali, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun hatinya tak sepenuhnya percaya. Saat jam pulang sekolah, Jenny menunggunya di depan gerbang, tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang perempuan paruh baya dengan kerudung coklat kusam. Wajahnya biasa saja, tapi tatapannya membuat Hani merinding tanpa alasan jelas. "Hani," panggil Jenny. "Kenalin, ini Bu Ranti." Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang tak pernah benar-benar sampai ke matanya. "Kamu yang namanya disebut-sebut itu?" tanya Bu Ranti dengan suara serak. Hani mengangguk pelan. "Iya, Bu." Bu Ranti menatap perut Hani lama sekali, terlalu lama. "Masih muda," gumamnya. "Bagus." Kata itu kembali terdengar aneh. Jenny menggandeng lengan Hani. "Kita ngobrol sebentar ya, gak lama." Mereka berjalan menyusuri gang sempit tak jauh dari sekolah. Semakin masuk ke dalam, suasana makin sepi. Rumah-rumah tapak tua, beberapa kosong, catnya mengelupas seperti luka lama. Hani merasa langkahnya berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk terus maju. Di sebuah rumah kecil berdinding kayu, mereka berhenti. Bau kemenyan samar tercium begitu pintu dibuka. Di dalam, ruangan remang diterangi cahaya lilin. Tak ada kursi mewah, hanya tikar usang dan meja kecil dengan benda-benda aneh di atasnya. Bu Ranti duduk bersila. "Duduk," katanya singkat. Hani duduk dengan tangan saling menggenggam. Jantungnya berdegup keras. "Kamu tahu kenapa kamu kesini?" tanya Bu Ranti. Hani mengangguk ragu. "Iya, katanya kandungan saya bisa dihilangkan." Bu Ranti terkekeh pelan. "Tidak ada yang benar-benar dihilangkan, Nak. Hanya dipindahkan." "Dipindahkan kemana?" Suara Hani nyaris tak terdengar. Bu Ranti tidak menjawab. Ia malah mengambil sebuah keris kecil dari dalam kotak kayu. Keris itu berwarna hitam, mengkilap, dan terasa dingin hanya dengan memandangnya. "Dalam kandungan ada janin yang hidup," ucap Bu Ranti datar. "Punya kamu satu, masih murni." Hani teringat kata-kata Jenny. "Carunya satu." "Kalau satu," lanjut Bu Ranti, "bayarannya mahal, uangnya banyak, tapi tumbalnya juga kuat." "Tumbal?" Hani menelan ludah. Bu Ranti akhirnya menatap wajahnya. Tatapannya tajam, menusuk. "Setiap perbuatan ada akibatnya. Kamu mau aman atau mau bersih?" Jenny memotong dengan cepat. "Bu, jangan ditakut-takuti." Hani masih mikir. Bu Ranti tersenyum tipis. "Aku tidak menakut-nakuti, aku jujur." Hani menarik napas panjang. Kalau saya setuju, apa yang terjadi?" "Perutmu akan kembali rata. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga," jawab Bu Ranti. "Dan kamu dapat uang. Terus janin saya?" Suara Hani bergetar. "Hani," Jenny menatapnya serius. "Kalau kamu gak mau, ya udah. Tapi ingat, waktu kamu sedikit." Bu Ranti menambahkan pelan. "Dan lelaki yang menolak tanggung jawab, hidupnya tak akan panjang." Kata-kata itu membuat tubuh Hani dingin. "Maksud ibu?" tanyanya. "Semesta tidak suka orang yang lari dari akibat," jawab Bu Ranti ringan. "Karma itu cepat kalau urusannya darah." Hani terdiam. Dalam kepalanya, wajah orang tuanya muncul silih berganti. Amarah ayahnya, tangisan ibunya, bisik-bisik tetangga, masa depan yang runtuh. Ia menunduk, air mata jatuh ketikar. Apa saya boleh pikir-pikir?" Bu Ranti berdiri. "Boleh, tapi jangan lama.
Ia mengambil seutas benang merah dan menyerahkannya pada Hani. Ikat di pergelangan tanganmu malam ini. Kalau benangnya putus sendiri, itu tandanya jalan ini memang memanggilmu. Hani menerima benang itu dengan tangan gemetar. Dalam perjalanan pulang, Jenny tak banyak bicara. Di depan rumah Hani, ia hanya berkata satu hal. Apapun pilihan kamu, jangan cerita ke siapa-siapa. Malam itu Hani mengikat benang merah di pergelangan tangannya. Ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Tak lama setelah matanya terpejam, ia bermimpi. Ia melihat seorang bayi terbungkus kain putih tergeletak di tanah basah. Di sampingnya keris kecil hitam tertancap di tanah. Bayi itu membuka mata dan menatap lurus ke arahnya. "Hani?" Ia terbangun sambil berteriak. Benang merah itu sudah terputus. Jatuh di atas spray seperti potongan urat nadi yang kering. Ia tak ingat kapan tepatnya benang itu putus. Ia hanya tahu saat terbangun dari mimpi mengerikan semalam, benang itu sudah tak lagi melingkari tangannya. Dadanya terasa sesak. "Cuma mimpi, cuma kebetulan," bisiknya mencoba menenangkan diri. Namun, bau tanah basah itu masih ada. Samar, tapi nyata. Bau yang tak mungkin berasal dari kamar tidurnya. Di sekolah, suasana semakin tak menentu. Andi masih belum masuk. Kabar yang beredar semakin simpang siur. Ada yang bilang ia koma, ada yang bilang ia muntah darah. Bahkan ada yang berbisik bahwa Andi sering mengigau, memanggil nama seseorang di tengah malam. Nama Hani. Jenny kembali mendekatinya saat jam pulang sekolah. Wajahnya kali ini lebih serius dari biasanya. "Kamu udah mutusin?" tanyanya tanpa basa-basi. Hani menunduk. "Kalau aku gak lakuin, apa yang bakal terjadi?" Jenny menghela napas. "Perutmu bakal makin kelihatan, orang tuamu bakal tahu, sekolah tahu. Masa depanmu, kamu sendiri yang bisa bayangin." "Kalau aku lakuin?" Suara Hani bergetar. "Masalahmu selesai," jawab Jenny cepat. "Tapi ya ada harga." Harga, kata itu kembali terngiang. Sore itu Hani pulang lebih awal. Di rumah, ibunya sedang membersihkan ruang tamu. Ayahnya belum pulang kerja. "Hani," panggil ibunya tiba-tiba. "Kamu akhir-akhir ini sering melamun. Kamu ada masalah?" Pertanyaan itu membuat lutut Hani lemas. Ia hampir saja mengatakan semuanya. "Hampir. Tidak, Mah," jawabnya akhirnya. Ibunya menatapnya penuh selidik. "Kalau ada apa-apa, cerita. Jangan dipendam sendiri." Hani hanya mengangguk. Padahal di dalam hatinya, ia sudah berdiri di persimpangan yang tak lagi punya jalan pulang. Malam itu Jenny mengirim pesan singkat. "Bu Ranti nanya, kamu siap atau enggak?" Hani menjawab, "Kalau aku siap, apa syaratnya?" Balasan datang cepat. "Datang malam Jumat. Jangan bawa siapa-siapa. Jangan sholat dulu malam itu." Pesan terakhir membuat tangan Hani gemetar. Malam Jumat tiba lebih cepat dari yang ia harapkan. Rumah Bu Ranti malam itu jauh lebih gelap. Hanya beberapa lilin yang menyala. Bau kemenyan lebih pekat. Di sudut ruangan, terlihat baskom tanah basah, kain putih, dan beberapa keris kecil dengan bentuk berbeda. Bu Ranti duduk bersila. Wajahnya serius. "Kamu sudah siap kehilangan?" tanyanya. Hani mengangguk pelan. Air mata mengalir tanpa suara. "Duduk. Dengarkan baik-baik," kata Bu Ranti. "Ritual ini cuma sekali. Tidak bisa diulang. Setelah ini, hidupmu akan berubah." "Berubah gimana?" tanya Hani lirih. "Tenang di luar," jawab Bu Ranti, "tapi tidak di dalam." Bu Ranti mulai menjelaskan satu persatu syaratnya. "Kamu tidak boleh menceritakan ini kepada siapapun seumur hidupmu. Uang yang kamu terima tidak boleh digunakan untuk hal haram selama 7 hari. Jika kamu belanjakan, usahakan hindari warna merah darah. Jika suatu hari kamu mendengar tangisan bayi, jangan pernah menjawab atau mencari sumbernya." Hani mengangguk.
meski setiap syarat terasa seperti pisau yang menggores hatinya. Terakhir, lanjut Bu Ranti, suaranya merendah. Jika suatu hari kamu diminta membayar lagi, kamu harus siap. Membayar apa? Tanya Hani panik. Bu Ranti tersenyum tipis. Yang paling kamu sayang. Air mata Hani jatuh semakin deras. Ritual belum dimulai, tapi ia sudah merasa kehilangan sesuatu. Bu Ranti meletakkan telapak tangannya di atas perut Hani. Sentuhannya dingin, membuat Hani menggigil. Masih bernafas, gumam Bu Ranti. Masih kuat. Hani memejamkan mata, menggenggam baju seragamnya erat-erat. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara lain. Bukan dari luar, bukan dari ruangan, dari dalam dirinya sendiri. Suara lirih, seperti rintihan, seperti permohonan. Hentikan! Suara itu seakan berbisik. Hani membuka mata, nafasnya tersengal. Aku takut. Bu Ranti berdiri. Takut itu wajar, tapi setelah ini kamu tak boleh ragu. Ia mematikan satu lilin. Ruangan semakin gelap. Besok malam, kata Bu Ranti, datang lagi. Jangan telat, jangan berubah pikiran. Saat Hani melangkah keluar rumah itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus dingin, membawa bau tanah dan darah yang samar. Di perjalanan pulang, Hani memeluk perutnya erat-erat. Aku minta maaf, bisiknya. Namun jauh di dalam sana, sesuatu bergerak pelan, seolah menjawab. Malam itu datang dengan sunyi yang tidak wajar. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong. Bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Hani melangkah keluar rumah dengan jaket tipis menutupi seragamnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Orang tuanya sudah tertidur. Ia berbohong, bilang ada tugas kelompok. Kebohongan terakhir yang ia ucapkan dengan suara gemetar. Di dalam tasnya, ada amplop kecil berisi foto USG yang belum sempat ia buang. Entah kenapa, ia membawanya. Jalan menuju rumah Bu Ranti terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah seperti ditarik mundur oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa kali Hani menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikutinya. Tapi gang itu kosong, atau setidaknya terlihat kosong. Sesampainya di rumah Bu Ranti, pintu sudah terbuka sedikit, seolah memang menunggunya. Jenny berdiri di dalam, wajahnya pucat, tak banyak bicara. "Kamu datang," ucap Jenny pelan. Di dalam ruangan, lilin-lilin menyala membentuk lingkaran besar. Di tengahnya, kain putih terbentang di atas tanah. Baskom tanah basah diletakkan di dekat kepala kain itu. Keris hitam, kini berjumlah lebih dari satu, tersusun rapi di sisi lain. Bu Ranti duduk bersila, matanya terpejam. Masuk ke lingkaran, perintahnya tanpa membuka mata. Hani melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak tanah di dalam lingkaran, hawa dingin langsung menjalar ke tulang-tulangnya. Perutnya terasa berat, sangat berat. "Duduk," kata Bu Ranti. Hani duduk. Tangannya gemetar hebat. "Kamu sudah ingat semua syarat?" tanya Bu Ranti. "Iya," jawab Hani lirih. "Ini malam tanpa doa," lanjut Bu Ranti. "Apapun yang terjadi, jangan menyebut nama Tuhanmu. Jangan minta pertolongan siapapun." Kalimat itu membuat air mata Hani mengalir lagi. Jenny berdiri di belakangnya, meletakkan kedua tangan di bahu Hani. "Tenang," bisiknya. "Sebentar lagi selesai." Bu Ranti mulai melantunkan mantra. Bahasanya asing,
berat dan terasa menusuk telinga. Setiap kata membuat perut Hani berdenyut, seperti ada sesuatu yang menolak keluar dan sesuatu yang memaksa masuk. Lilin-lilin bergetar. Api mereka membesar lalu mengecil tak beraturan. Bu Ranti mengambil keris kecil hitam. Ujungnya berkilat seolah basah oleh sesuatu yang tak terlihat. "Jangan bergerak," katanya. Keris itu diarahkan ke udara di depan perut Hani. Bukan menusuk kulit, tapi menusuk ruang kosong. Hani berteriak. Rasa sakit itu bukan rasa sakit fisik. Lebih seperti jiwanya dicabik dari dalam. Ia merasakan sesuatu ditarik keluar perlahan. Sangat perlahan. Seolah ada tangan tak kasat mata merogoh rahimnya. Nafasnya tercekik. Matanya berkunang-kunang. Di telinganya terdengar tangisan. Kali ini jelas. Sangat jelas. Tangisan bayi. "Jangan!" Hani refleks berteriak. Bu Ranti menghentakkan tongkat kayunya ke tanah. "Diam!" Tangisan itu berubah menjadi rintihan panjang, menyayat, lalu hilang. Hani terjatuh ke depan, muntah hebat ke kain putih. Cairan bening bercampur darah tipis mengalir keluar dari tubuhnya. Jenny menahan tubuhnya agar tidak roboh. Bu Ranti mencabut keris itu dan menancapkannya ke tanah basah di dalam baskom. Tanah itu langsung menghitam. "Selesai," ucap Bu Ranti datar. Hani terengah-engah. Tubuhnya lemas seperti tak bertulang. Ia menyentuh perutnya. Rata, kosong, sunyi. Bu Ranti menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Jenny. Lalu Jenny memberikannya ke tangan Hani. "Jangan buka di sini," kata Bu Ranti. "Dan ingat, jangan menoleh ke belakang saat kamu pulang." Hani mengangguk lemah. Saat ia berdiri dan melangkah keluar lingkaran, tiba-tiba lantai tanah di belakangnya bergerak. Seperti ada sesuatu yang mengaduk-aduk dari dalam. Hani ingin menoleh. Sangat ingin. Namun ia ingat pesan Bu Ranti. Ia berjalan keluar rumah itu dengan langkah gontai. Di luar udara terasa lebih ringan, tapi dadanya justru terasa hampa. Saat ia tanpa sengaja menyentuh perutnya lagi, air matanya jatuh deras. Ia bukan merasa lega, ia merasa kehilangan. Di tengah jalan pulang, ponselnya bergetar. Pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Sudah diambil. Sekarang giliranku. Hani berhenti berjalan. Dari kejauhan terdengar suara bayi menangis. Sangat pelan, sangat dekat. Namun Hani tidak menoleh. Ia terus berjalan, meninggalkan sesuatu yang tak akan pernah benar-benar pergi. Pagi itu Hani terbangun dengan tubuh terasa ringan, terlalu ringan. Ia duduk perlahan di atas ranjang. Napasnya masih pendek-pendek. Tangannya refleks menyentuh perutnya. Datar. Tak ada lagi rasa berat. Tak ada lagi denyutan aneh yang selama ini selalu ia rasakan. Seharusnya ia merasa lega. Seharusnya. Namun yang muncul justru perasaan kosong. Seperti ada bagian dari dirinya yang dicabut paksa dan tak pernah dikembalikan. Ia bergegas ke kamar mandi. Saat bercermin, wajahnya tampak pucat. Matanya cekung, tapi tidak ada perubahan yang mencolok. Tak ada darah, tak ada tanda apapun, seolah semalam ia baru saja melewati sesuatu yang mengerikan. Seolah gak pernah terjadi apa-apa, gumamnya. Di dalam tasnya, amplop dari Bu Ranti masih ada. Ia belum berani membukanya. Tangannya gemetar setiap kali teringat isi di dalamnya. Di sekolah, perubahan pada Hani langsung terasa. Ia tak lagi muntah di pagi hari. Ia bisa makan. Ia bisa duduk lama tanpa pusing. Tubuhnya kembali seperti sebelum 7 minggu lalu. "Kamu kelihatan beda,"
kata Sita saat jam istirahat. Lebih seger, timpal Linda. Hani memaksakan senyum. Mungkin cuma capek kemarin. Jenny duduk di sampingnya, menatapnya sekilas. Tatapan itu bukan tatapan lega, melainkan waspada. Jangan banyak ngomong, nikmatin aja. Hani mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Siang itu ia membuka amplop untuk pertama kalinya. Uang di dalamnya jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Lembar demi lembar terasa berat, seolah setiap lembar menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Ini harga 1 nyawa, bisiknya. Ia teringat pesan Bu Ranti, jangan digunakan untuk hal haram selama 7 hari. Ia menyimpan uang itu rapi di laci, tak berani menyentuhnya lagi. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam pertama setelah ritual, Hani terbangun oleh suara tangisan. Pelan, teratur, tangisan bayi. Ia langsung duduk, jantungnya hampir meloncat keluar. Ia menutup kedua telinganya, tapi suara itu tak hilang. Tangisan itu seolah berasal dari dalam kepalanya. Ingat syaratnya, bisiknya pada diri sendiri. Jangan dijawab, jangan dicari. Tangisan itu perlahan berubah menjadi isakan, lalu menjadi gumaman lirih. Hani, air mata Hani mengalir tanpa suara. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Andi meninggal. Berita itu menyebar cepat di sekolah, seperti api menyambar bensin. Katanya, Andi mengalami kejang hebat di rumah sakit, lalu menghembuskan nafas terakhir. Dokter tak menemukan penyebab pasti. Jantungnya berhenti begitu saja. Hani terduduk lemas di bangkunya. Kalimat Jenny kembali terngiang di kepalanya. Paling nanti cowoknya mati mendadak. Ia merasa dunia berputar. Ini bukan kebetulan. Saat jam pulang, Jenny menghampirinya. "Kamu dengar kan?" Hani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ini karena aku?" Jenny menarik nafas panjang. "Jangan mikir gitu. Itu akibat perbuatannya sendiri. Tapi aku yang..." Suara Hani tercekak. Jenny memegang bahunya erat. "Kalau kamu terus nyalahin diri sendiri, kamu gak bakal kuat. Ini udah selesai." Namun di dalam hati Hani, ia tahu ini belum selesai. Karena itu harga yang harus dibayar Andi. Dia pun sekarang harus berhati-hati bila bertemu dengan pemuda yang bermulut manis. Tidak semua dosa langsung dibalas saat itu juga. Beberapa memilih menunggu, bersembunyi dalam ingatan, dan datang kembali saat kita merasa aman. Hani memang selamat, perutnya rata, namanya bersih. Masa depannya kembali terbuka. Tapi sejak malam itu, ia tahu satu hal. Tidak ada ritual yang benar-benar selesai. Tidak ada tumbal yang benar-benar pergi. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa subscribe channel Cerita Dari Mereka. Karena masih banyak cerita yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, tidak semua yang hilang benar-benar lenyap.